Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Seperti biasa, mari kita mulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Berikut adalah tujuan pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Berikut adalah sebuah bacaan yang berisi tentang keragaman agama di Indonesia. Bacaan ini berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Ayo anak-anak, kita baca bersama-sama bacaan ini dari paragraf yang pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Paragraf yang kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Paragraf yang ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Ya, bagus sekali ya bacaan tentang keberagaman dalam agama. Ya, anak-anak, dari bacaan ini kita akan belajar kembali menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan. Masih ingatkah kalian? Yuk, kita mengingat kembali ya. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Perhatikan cara yang pertama. Bacalah paragraf dengan saksama. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. 3. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat dituliskan di bagian atas atau tengah. Lalu yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok,
dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Ayo anak-anak, sekarang kita akan kembali belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu bacaan. Kita ambil bacaan yang berjudul Bekerja sama dalam keberagaman, paragraf yang kedua. Kita cermati kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir pada paragraf 2 ini. Setelah kita cermati kalimat demi kalimat, maka kita temukan bahwa kalimat terakhir merupakan kalimat utamanya, yaitu yang berbunyi, keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain, yang ditulis dengan warna merah. Oleh karena itu, berdasarkan kalimat utama inilah kita bisa menentukan yang menjadi gagasan pokoknya. Sedangkan kalimat yang berada di atasnya ini merupakan gagasan pendukungnya. Setelah kita berhasil menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2, selanjutnya gagasan pokok dan gagasan pendukung ini kita sajikan ke dalam sebuah peta pikiran seperti contoh berikut. Gagasan pokok terletak pada bagian tengah. Ya, kita masukkan gagasan pokoknya. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, kemudian gagasan pendukungnya adalah cabang-cabangnya. Gagasan pendukung yang pertama, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar adzan. Gagasan pendukung kedua, Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Gagasan pendukung ketiga, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Gagasan pendukung keempat, Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Kemudian gagasan pendukung yang kelima, meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Dan gagasan pendukung yang terakhir, Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung di atas, silakan kalian berlatih mengerjakan tugas yang pertama, yaitu bacalah kembali paragraf 1 dan 3 pada bacaan berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Lalu tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1 dan 3 itu pada sebuah diagram atau peta pikiran. Anak-anak hebatku, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Ayo, kita pelajari bersama. Tahukah anak-anak bahwa indera pendengaran kita atau telinga kita terdiri atas 3 bagian? Coba perhatikan, pada gambar penampang telinga ini akan saya beri lingkaran merah. Nah, lingkaran merah yang pertama ini merupakan telinga bagian luar. Kemudian lingkaran yang kedua adalah telinga bagian tengah. Dan lingkaran yang ketiga merupakan telinga bagian dalam. Nah, pada tiap-tiap bagian ini masih terdapat bagian-bagian lagi. Nah, ingin tahu
Penasaran? Silakan kalian simak baik-baik penjelasan berikut ini. Bagian-bagian pada telinga, mulai dari luar hingga ke dalam, antara lain: 1. Daun telinga. 2. Lubang telinga. 3. Gendang telinga. 4. Tulang martil. 5. Tulang landasan. 6. Tulang sanggurdi. 7. Saluran Eustachius. 3 anak panah ini menunjukkan angka 8, yaitu bagian saluran setengah lingkaran. Kemudian nomor 9, saraf serambi. 10, tingkap jorong. 11, tingkap bundar. Dan nomor 12 adalah rumah siput atau koklea. Ya, jadi ada 12 bagian yang terdapat pada telinga mulai dari luar hingga ke dalam. 12 bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, berikut ini adalah penjelasan fungsi dari tiap-tiap bagian. Nomor 1, daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Nomor 2, lubang telinga berfungsi untuk meneruskan suara menuju gendang telinga. Nomor 3, gendang telinga berfungsi untuk menerima rangsang bunyi dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam. Nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 adalah tulang-tulang pendengaran yang berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea. Nomor 7 adalah saluran Eustachius yang berfungsi menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. Saluran Eustachius sekaligus sebagai penghubung antara telinga dengan rongga mulut. Kemudian yang nomor 8 ini adalah saluran setengah lingkaran berfungsi mengendalikan keseimbangan tubuh. Nomor 9, saraf serambi. 10, tingkap jorong. 11, tingkap bundar. Dan 12, koklea atau rumah siput berfungsi mengubah impuls atau rangsangan dan diteruskan ke otak. Anak-anak, tadi kita sudah mengetahui tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya masing-masing. Sekarang, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Nah, inilah jawabannya. Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan, karena Indonesia terdiri atas beragam agama. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di sini saya akan memaparkan kitab suci, tempat ibadah,
dan hari besar keagamaan dari keenam agama. Agama Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya adalah masjid, hari besar keagamaannya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen. Kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, dan hari besar keagamaannya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu. Kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Besi. Agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara, hari besar keagamaan hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Agama Konghucu. Kitab sucinya Sisu Wujing, tempat ibadah kelenteng, hari besar keagamaan Tahun Baru Imlek, dan Cap Gomeh. Setelah memahami tentang keragaman agama yang ada di Indonesia, coba anak-anak jawab pertanyaan yang ada pada tugas 2. Pertanyaan pertama, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Pertanyaan yang kedua, ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan itu? Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini dengan lancar. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah belajar dengan rajin pada hari ini. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.